Tahukah saudara bahwa ada bahasa roh yang lebih ditekankan daripada bahasa roh yang pada umumnya dipahami oleh orang Kristen? Shalom. Kita bertemu dalam Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Channel yang membahas pertanyaan yang muncul dalam komunitas orang Kristen. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang sejarah penebusan. Jika saudara baru pertama kali mengikuti acara ini, silakan subscribe dan jangan lupa like serta share video ini supaya makin banyak orang memperoleh pencerahan akan firman Tuhan. Silakan klik tanda lonceng supaya saudara bisa diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama kita hari ini, narasumber kita, Pendeta Yun Duhi, Doktor Ministry. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, telah masuk pertanyaan yang merespon pembahasan beberapa waktu yang lalu tentang bahasa roh. Penanyanya bilang begini, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya tentang bahasa roh. Kemudian ditanyakan, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai bahasa roh yang murid-murid lakukan di hari Pentakosta? Ya, minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai bisa berbahasa roh. Jadi salah satu tanda yang jelas dari turunnya Roh Kudus adalah bahasa roh itu. Tentang bahasa roh ini sebenarnya ada dua macam. Istilahnya bahasa roh Pentakosta dan bahasa roh Korintus. Bahasa roh Korintus adalah bahasa roh yang sebenarnya asal-usulnya kurang tahu. Dan itu sudah tersebar di gereja Korintus. Di gereja Korintus itu terjadi diskriminasi antara yang berpunya dan yang tidak berpunya. Ada juga kasus mertua dan menantu perempuan berzina. Jadi itu gereja terkena pengaruh dunia. Nah, di gereja itu muncullah bahasa roh yang tidak bisa dimengerti isinya. Bahasa roh seperti apa? Bahasa roh yang bukan bahasa manusia. Bahasa roh Pentakosta itu bahasa roh yang murid-murid di Galilea lakukan. Coba kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Selanjutnya ayat 5, ayat 6. Coba ayat 6. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Misalnya saya sedang berbahasa Indonesia, tetapi yang keluarnya bahasa apa? Misalnya bahasa Sunda, Jawa, bahasa Bali, Medan, dan lain-lain. Jadi dengarnya dengan bahasa masing-masing daerah. Sehingga firman yang sedang disampaikan oleh murid-murid bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Nah, di situ berkumpullah orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa yang mereka pakai itu semua berbeda-beda kan? Iya. Maka bahasa roh di saat itu bertujuan apa? Untuk membuat orang-orang mengerti Injil yang disaksikan murid-murid rasul-rasul. Jadi bahasa roh itu tidak perlu terjemahan. Karena itu ini bahasa yang sudah diterjemahkan. Yeah. Maksudnya kita tidak boleh campurkan dua jenis bahasa roh ini tanpa dibedakan. Jadi pendeta, mengapa ketika murid-murid berkumpul, berdoa di hari Pentakosta, mereka bisa berbahasa roh ini? Itu supaya murid-murid memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa masing-masing negara. Coba ya lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kalau begitu, coba bayangkan ya, apakah kita bisa mengatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa roh yang tidak bisa dimengerti
manusia, maksudnya apa gitu. Ya. Oh, tentu nggak bisa. Mustahil kan? Iya, mustahil. Makanya firman disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Maka dari ayat 14, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 seterusnya muncul adegan Petrus dan 11 murid bersaksi firman. Coba baca lagi ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ya, sambil begitu Petrus mengutip firman yang dikatakan oleh Nabi Yoel di Perjanjian Lama. Yoel pasal 2 kan. Lalu di Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Coba selanjutnya baca. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, apakah di hari Pentakosta itu terjadi hal seperti itu? Fenomena alam seperti itu tidak terjadi kan? Yang terjadi apa? Nah, perjanjian lama runtuh dan perjanjian baru sedang didirikan. Nah, kalau lihat Matius 24 dikatakan bahwa hal seperti itu juga akan terjadi di waktu akhir. Nah, sekarang Petrus yang penuh Roh Kudus sedang mengartikan firman di kitab Yoel. Sambil begitu, apa intisari firman yang ia sampaikan di Kisah Para Rasul tadi pasal 2 ayat 21 seterusnya sampai 36. Intinya siapa? Yesus dari Nazaret mati di salib dan ia bangkit kembali. Makanya di ayat 37 coba baca. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, sangat terharu. Dalam bahasa asli terharu juga berarti tertusuk. Mengapa hati mereka tertusuk? Karena Petrus mengartikan Alkitab Perjanjian Lama dan dengan itu bersaksi tentang Yesus. Itu sebabnya. Balik lagi, apa tujuan? Apa sih tujuan Allah memberikan bahasa roh di hari Pentakosta? Tujuannya adalah untuk memberitakan Yesus yang mati di salib dan bangkit kembali. Tetapi mengenai bahasa roh Korintus, Rasul Paulus tidak begitu merekomendasikannya. Ya, tentang bahasa roh Korintus dicatat di 1 Korintus pasal 12, 13, dan 14. Kalau lihat arus pembicaranya secara keseluruhan, lebih disarankan bernubuat dibandingkan bahasa roh Korintus. Dan nubuat ini yang tadi saya katakan, nubuat ini juga maksudnya bukan seperti meramal, tetapi menyatakan firman Tuhan. Tentang hal ini nanti kita bahas lagi. Ya, Pendeta, kalau begitu, mengapa Rasul Paulus berkata, usahakanlah karunia bernubuat, dan jangan larang orang yang berkata dengan berbahasa roh ini? Ya betul, Rasul Paulus memang berkata demikian. Coba ya, 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, dan kita harus tahu apa perlunya bahasa roh di zaman gereja mula-mula. Kalau bahasa roh itu kurang direkomendasikan, kenapa disuruh juga jangan larang? Ya. Di zaman itu, kan coba kita bayangkan situasinya ya. Di zaman itu, Yesus baru saja naik ke surga, sehingga Alkitab Perjanjian Baru belum tersusunkan. Iya. Nah, di zaman itu di agama-agama kafir juga sebenarnya ada banyak hal-hal yang misterius seperti bahasa roh juga. Jadi ada resiko yang mana bahasa roh itu bisa tercampur atau dianggap hal-hal seperti demikian. Nah, saat itu Alkitab Perjanjian Lama masih ada dan Perjanjian Baru akan diberikan. Nah, itu waktu ketika murid-murid memikirkan bagaimana agar kebenaran yang sejati dengan yang bukan kebenaran itu tidak tercampur. Ya, bahasa roh atau nubuat juga sedang tercampur, yang benar dan yang palsu. Nah, kita harus mengerti latar belakang waktu yang seperti demikian. Nah, di waktu yang seperti itu, Rasul Paulus tidak melarang bahasa roh Korintus, karena itu merupakan salah satu sarana pewahyuan.
Makanya dikatakan di 1 Korintus pasal 14 ayat 40, segala sesuatu harus jalankan berlangsung dengan sopan, teratur gitu ya, dengan sesuai sepantasnya gitu. Cuman secara keseluruhan Paulus tidak begitu merekomendasikan bahasa roh Korintus. Nah, di zaman itu hanya ada Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Coba ya kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Maka sebelum kanonisasi Alkitab, penyusunan Alkitab selesai, perlu bahasa roh. Kenapa? Karena kan bagaimana caranya untuk bisa konfirmasi perkataan orang mana yang benar. Karena tidak ada cara untuk konfirmasi, makanya diberikan tanda untuk membedakan. Maka yang Tuhan berikan adalah karunia seperti bahasa roh atau karunia penyembuhan. Jadi orang-orang sambil melihat itu bisa tahu, oh orang itu benaran pelayanan Tuhan atau bukan. Jadi kita bisa mengerti perlunya bahasa roh dalam arti demikian karena situasi di zaman itu. Tapi setelah penyusunan Alkitab Perjanjian Baru selesai, firman Alkitab itulah yang menjadi apa? Standar, ya, alat ukurnya. Jadi firman Alkitab sajalah yang bisa dijadikan bukti iman. Nah, sekarang pendeta, bahasa roh yang tidak bisa dimengerti manusia itu perlu penerjemah, ya kan? Dan orang yang hanya mengejar bahasa roh ini kebanyakan hanya kejar bahasa rohnya saja. Maka mereka perlu berhati-hati tentang apa? Ya, Rasul Paulus menganggap bahasa roh yang tidak bisa dimengerti itu sebagai salah satu karunia. Tapi Paulus juga berkata bahwa jika ada orang yang berbahasa roh, jangan hanya berbahasa roh saja, tetapi harus apa? Harus diterjemahkan. Diterjemahkan. Coba ya kita baca 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ya, jika tidak ada orang yang bisa menafsirkannya, menerjemahkannya, maka harus sebagaimana? Selanjutnya ayat 28. Ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ketika berbahasa roh, suku katanya yang tidak bisa dimengerti atau seperti tidak berarti itu seperti berulang-ulang. Jadi orang yang mengenal Alkitab tidak boleh berbahasa roh di depan jemaat. Ya. Kalau tidak ada penerjemahnya, maka bahasa roh hanya digunakan sebagai sarana orang pribadi saja. Jika itu adalah bahasa roh yang hanya digunakan pada doa pribadi, tidak perlu terjemahan kan? Tidak perlu penerjemahan. Jadi menerjemahkannya atau menafsirkannya, bahasa Yunani-nya itu dielmenio, menafsirkan atau juga menjelaskan. Ya. Nah, kita bisa ingatkan 2 murid yang sedang menuju ke Emmaus, dijumpai oleh Tuhan yang telah bangkit kembali. Mereka dalam kondisi yang putus asa. Nah, setelah menyaksikan kematian Yesus di salib, mereka jadi putus asa. Waktu itu Tuhan yang telah bangkit mendekati mereka dan apain? Menjelaskan sejarah penebusan Alkitab. Coba buka Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Selanjutnya 26 dan 27 juga. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa
dan segala kitab nabi-nabi. Ya, di sini menjelaskan, adalah menjelaskan sama menyuo tadi, sama dengan menafsirkan. Jadi Yesus menjelaskan secara detail tentang apa? Alkitab Perjanjian Lama, yaitu yang menjelaskan tentang kematian Kristus dan kebangkitannya. Itulah penterjemahan. Itu sebabnya dari suatu segi bahasa roh itu juga merupakan wahyu yang belum dijelaskan. Nah, bahasa roh yang saya katakan ini bukannya bahasa roh yang tidak bisa dimengerti di zaman sekarang ini. Bahasa roh di zaman itu bersifat mewahyukan firman. Tapi seperti yang tadi saya katakan, semenjak Alkitab Perjanjian Baru ditulis, jadi bagaimana? Dengan firman yang paling pasti, firman Alkitab, kita bisa bersekutukan, sharing, dan berbagi kasih karunia. Karena bahasa roh itu seperti suku kata yang tidak berarti, diulang-ulangi saja, tidak bisa dimengerti. Masalahnya adalah, sambil begitu, orang bisa salah paham. Pikirnya, suara yang dikeluarkan dari dalam, dari diri sendiri, secara sengaja ataupun tidak sengaja itu apa? Jika orang anggap itu sebagai suara Allah, bagaimana? Sangat bahaya kan? Orang akan jadi begini, lama-kelamaan begini, hanya akan mengejar hal-hal yang ekstrim dan misterius saja. Tetapi sebenarnya saudara, apa itu kemisteriusan yang tertinggi? Bukankah itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Amin. Coba baca ya, Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Satu lagi, Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Amin. Maka satu terakhir coba kita baca, Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Amin. Semoga kita semua mengasihi Alkitab yang bersaksi tentang Kristus yang adalah kemisteriusan itu sendiri. Dan kita semua banyak membacanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasannya. Saudara, hari ini kita semakin jelas lagi mengenai bahasa roh Pentakosta. Semoga kita lebih mencari tahu kemisteriusan dari Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita semua. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau mungkin saudara ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya nanti. Terima kasih telah mengikuti Tanya Jawab Alkitab GPBSI Jakarta. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.